Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-144. Soal pertama. Melihat beberapa gambaran upaya bela negara di Indonesia sangat penting bagi kita untuk melakukan upaya peningkatan bela negara di tengah lingkungan masyarakat agar tidak mudah terbawa konflik dan terprovokasi untuk melakukan aksi radikalisme, separatisme, maupun terorisme. Salah satu penyebab dari hal-hal di atas yang paling mendasar adalah A. Kurangnya rasa cinta terhadap tanah air, B. Sikap rela berkorban, C. Rasa cinta berlebihan terhadap bangsa, D. Sikap saling menghormati antar warga negara. E. Sikap seseorang yang introvert. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A, yaitu kurangnya rasa cinta terhadap tanah air. Soal nomor 2, bela negara yang dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing merupakan salah satu bentuk bela negara dalam aspek A. Profesi, B. Non-fisik, C. Informal, D. Normatif, E. Fungsional. Silakan teman-teman jawab. Berikut pembahasan mengenai soal nomor 2. Bentuk bela negara dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh pengabdi negara yang langsung maju untuk perang dengan menggunakan senjata fisik, sedangkan bela negara non-fisik merupakan bela negara yang dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi masing-masing. Jadi, pada soal nomor 2, karena yang ditanyakan adalah bela negara yang dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing, maka ini merupakan salah satu bentuk bela negara dalam aspek non-fisik. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan B, non-fisik. Soal nomor 3, sebuah bangsa yang memiliki kemajemukan masyarakat akan mempunyai perselisihan antara warga negara yang lebih luas dan beragam. Hal tersebut karena konflik dapat terjadi di tengah masyarakat yang heterogen. Adapun pengecualian untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat adalah A. Arbitrase, B. Mediasi, C. Kompromi, D. Konversi, E. Adjudikasi. Silakan teman-teman jawab. Pada soal nomor 3 yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan cara untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Di antara kelima pilihan ini yang bukan cara menyelesaikan konflik di tengah masyarakat adalah pilihan D, yaitu konversi. Sedangkan arbitrase, mediasi, kompromi, dan adjudikasi merupakan cara-cara untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat. Soal nomor 4. Negara Indonesia yang kita ketahui menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menjadi tugas pula bagi Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri, dan mampu menangani konflik-konflik yang muncul di masyarakat. Adapun pengecualian untuk mengatasi ancaman-ancaman di Indonesia yaitu A. Mengikuti kegiatan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, B. Meningkatkan pemerintahan yang bersifat fiktif untuk kepentingan bersama, C. Memperkokoh posisi Indonesia dalam panggung politik internasional, D. Pelestarian budaya lokal dalam memelihara keseimbangan, E. Menghidupkan masyarakat sipil dalam arena politik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, meningkatkan pemerintahan yang bersifat fiktif untuk kepentingan bersama. Karena yang ditanyakan adalah pengecualian untuk mengatasi ancaman-ancaman di Indonesia. Soal nomor 5, usaha untuk mempertahankan bangsa dan negara merupakan sikap bela negara yang dilakukan segenap rakyat yang menempati negara tersebut. Sebagaimana bela negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai bentuk pengabdiannya terhadap bangsa dan negaranya. Adapun landasan hukum bela negara terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam ayat 2 undang-undang tersebut, semisal masyarakat ingin berpartisipasi dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran, C. Pelatihan dasar separatisme, D. Pengabdian sebagai prajurit TNI, E. Pengabdian sesuai dengan profesi. Silakan teman-teman jawab. Pada soal nomor 5 yang ditanyakan adalah kecuali.
yang bukan merupakan upaya bela negara yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Ayat 2. Di antara kelima pilihan ini, karena yang ditanyakan kecuali, maka jawabannya adalah pilihan C, yaitu pelatihan dasar separatisme. Sedangkan pilihan A, B, D, E, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan upaya bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Sebagai seorang ASN, kita perlu menjunjung tinggi nilai integritas. Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan masyarakat kecuali A. Tidak melaksanakan ronda malam karena tidak suka begadang, B. Menggunakan uang kas desa untuk keperluan pribadi, C. Membersihkan dalam dan luar rumah, D. Ikut berkontribusi membayar iuran kematian, E. Mengasingkan warga yang memiliki kesalahan. Di antara kelima pilihan ini, jawaban soal nomor 6 adalah pilihan D, ikut berkontribusi membayar iuran kematian. Karena yang ditanyakan adalah yang sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan masyarakat. Soal nomor 7. Pancasila memiliki misi untuk memperkuat integritas warga negaranya. Dengan memperhatikan sila keempat Pancasila menunjukkan etika integritasnya dalam A. Budaya, B. Hukum, C. Hankam, D. Ekonomi, E. Politik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan E, yaitu politik. Soal nomor 8. Ketika warga negara sudah menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, setiap perbuatannya berkiblat pada sila pertama hingga sila kelima. Akan tetapi ketika ada teman akrabnya melakukan tindakan pungli di kantor, warga negara tersebut enggan menegurnya dan cenderung seperti tidak mengetahui hal buruk tersebut. Hal tersebut sama saja mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya ia lakukan, yaitu A. Tegas dan berani, B. Jujur dan sederhana, C. Adil dan bekerja keras, D. Bekerja keras dan berani, E. Sederhana dan bertanggung jawab. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan A, tegas dan berani. Soal nomor 9. Warga negara yang menempati kedudukan yang paling sensitif dengan masalah keuangan di suatu negara harus bersikap dan menjalankan profesinya dengan profesional yang amat tinggi. Belum lagi di sisi lain harus menerima tantangan-tantangan yang bisa menggoyangkan kedudukannya tersebut, semisal membeli barang-barang yang mewah, mahal, dan terkenal. Semisal warga negara tersebut menggunakan uang hasil kerja kerasnya dalam menduduki jabatan yang sensitif dengan masalah keuangan dan ia membelanjakan uang hasil kerja kerasnya tersebut dengan membeli barang-barang mewah, mahal, dan terkenal secara terus-menerus. Hal tersebut sama saja menghantam nilai yaitu A. Kejujuran, B. Keadilan, C. Kesederhanaan, D. Kebersihan, E. Kepedulian. Adanya perilaku suka membeli barang-barang mewah, mahal, dan terkenal secara terus-menerus. Hal ini merupakan tidak sesuai dengan nilai titik-titik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan C, yaitu kesederhanaan. Soal nomor 10. Seseorang yang tidak mudah menuduh orang lain dari kesalahan tanpa bukti yang kuat merupakan sebuah tindakan berintegritas dari nilai A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Tanggung jawab, D. Keberanian, E. Konsistensi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan A, yaitu keadilan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.